wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah dari kelas 3 MA Nazahatul Thulab Prajen Camplong Sampang. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang amr dan nahi dari kitab Ushul Fiqh yang dikarang oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Siqafi. Baik, langsung saja kita ke penjelasan amr. Ma huwal amri? Amru huwa istida'aul fi'li bil qawli mimman huwa daunahu ala sabilil wujub. Yaitu amr adalah suatu permintaan atau permohonan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan sebuah keinginan. Dan permintaan itu sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Asani, sighatul amri. Perintah menggunakan sighat atau lafadz amr. Contohnya seperti lafadz af'ala iftaha. Maka kata di sini menunjukkan bahwa perintah itu wajib diperintahkan atau dilakukan. Wasalis, sighat if'al 'indal itlaq wa tajarrud 'anil qira'in tahmil 'alal wujub. Sighat amr yang mutlak dan sepi dari dalil atau pandangan lain, maka hal itu membawa hukumnya wajib. Al-iqrar yaitu yang memalingkan dari hukum-hukum kewajiban. Contohnya, yajibu izalatun najasatih bil ma'i. Wajib menghilangkan najis dengan air. Ar-rabi', idza wujidat al-qarinah as-sarifah 'anil wujub lam yahmil 'alal wujub wa hamlu 'ala ma taqtadihi al-qarinah. Ketika ada qarinah atau dalil yang mengubah dari hukum wajib kepada hukum selain wajib, maka hukum tersebut mengikuti hukum yang dibawa oleh qarinah tersebut. Contohnya, mudirah menyuruh semua santri untuk membuat pidato. Kemudian ada yang menyampaikan bahwa kelas 3 itu tidak apa-apa tidak membuat pidato. Maka perintah itu mengikuti dalil yang kedua. Al-khamis, al-amru la yaqtadi takrar illa idza dalla dalilu ala qasdi takrar. Perintah itu tidak wajib diulang-ulang kecuali ada dalil yang menunjukkan perintah itu untuk diulang. Contohnya, di Masjid Nazahatul Thulab ada azan pertama, kemudian di Masjid Camplong juga adzan. Maka yang wajib menjawab adzan tersebut itu azan yang pertama, yaitu di Masjid Nata, dan tidak wajib menjawab azan yang kedua, yaitu di Masjid Camplong. As-sadis, al-amru al-mu'allaku bi syaratin aw sifatin taqtadi takrar. Perintah yang bergantungan pada syarat atau sifat yang menunjukkan untuk diulang-ulang dalam melakukannya. Contohnya, seandainya ada orang yang mencuri uang, maka orang tersebut harus dipotong tangannya, dan orang tersebut setiap mencuri uang maka tangannya wajib dipotong. As-sabi' al-amru la yaqtadil faur. Suatu perintah yang tidak terikat pada waktu atau tidak membutuhkan pada kesegeraan karena tujuan dari perintah itu harus dilakukan. Contohnya, haji itu kan wajib dilakukan pada waktu tertentu, dan wajibnya lagi tersebut tidak wajib dilakukan sebelum waktunya. Amin, al-amru bisyai' amru biha la yatimul fi'lu illa bihi. Perintah terhadap sesuatu yang menjadi penyempurnaan terhadap apa yang diperintahkan. Contohnya, seperti sholat yang membutuhkan alat-alat seperti mukennah, sajadah, maka mukennah dan sajadah tersebut menjadi penyempurna bagi sholat. At-tasi', mata yakhrujul ma'mur an ahdatil amri. Kapan makmur atau orang yang diperintah itu keluar dari perintah, yaitu setelah melakukan perintah tersebut. Tamir ila ta'rifun nahi. Ma huwa nahi? An-nahi huwa istida'a'u at-tarki bil qawli liman huwa dunahu ala sabilil wujub. Yaitu larangan adalah suatu permintaan atau permohonan untuk meninggalkan sesuatu dengan ucapan terhadap orang yang mempunyai level di bawah. Asani, sighatun nahi. Dalam sighat nahi ini, lafadz yang digunakan adalah lafadz la taf'al. Maka la di sini menunjukkan larangan atau tidak boleh untuk dilakukan. Asalis, al-aslu fin nahi at-tahrim. Hukum asal dari larangan adalah haram, bisa makruh apabila terdapat qarinah yang datang pada hukum pertama. Warabi', an-nahi anis syai' amrun bididdihi. Suatu larangan yang diperintahkan dengan lafadz lawan kata, contohnya,
La tajlis, maka dilarang duduk dan harus berdiri atau selain duduk. Al-khamis, al-aslu fin nasbi al-mutlaq yattadi at-takrar. Hukum asal larangan ini mutlak dan harus diulang-ulang. Contohnya, sesuatu yang dilarang itu tetap dilarang sampai ada dalil atau qarinah. Maksudnya, contohnya, Ustadz Khalil melarang jangan tidur di kelas. Kata jangan tidur itu selamanya, kecuali ada qarinah yang menyatakan tidak ada larangan tidur di kelas, cuma dihukumi makruh. As-sadis, an-nahi yadillu alal fasad anhu fil ibadat, yaitu larangan menunjukkan atas rusaknya ibadah. Contohnya, larangan bagi orang yang haid untuk berpuasa, maka orang yang haid tersebut tidak boleh membaca Al-Quran. Cukup sekian penjelasan amr dan nahi yang dibimbing oleh Ustadz Amir Faad LC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.